Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat media sosial, khususnya Twitter, kembali diramaikan dengan perdebatan warganet soal salah satu lembaga survei yang diketahui ternyata di balik itu ada orang-orang yang selama ini dikenal membenci Anies Baswedan. Orang-orang tersebut dekat dengan penguasa dan terutama juga dekat dengan Ganjar Pranowo. Salah satunya yang disebut-sebut adalah Ade Armando, yang notabene dia adalah seorang belajar, pegiat media sosial, dan juga dosen yang selama ini getol membuat narasi-narasi yang menyudutkan Anies Baswedan. Ya, terkait dengan sosok dibalik ataupun orang-orang dibalik lembaga survei SMRC ini, banyak warganet yang menyampaikan pandangan dan komentarnya. Ini sangat ramai ya, warganet memperbincangkan terkait dengan orang-orang yang berada di balik atau di belakang dari lembaga survei ini. Ya, kita akan lihat komentar-komentar warganet terkait dengan polemik soal orang-orang yang berada di balik lembaga survei yang diketahui selama ini selalu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang memiliki peluang untuk menang menjadi presiden pada Pilpres mendatang. Coba kita lihat ya, ada beragam komentar warganet, ada banyak sekali warganet menyampaikan komentar-komentar mereka ya. Ini dari Mat Plongo, mereka ini yang penting cuan, pelacur intelektual murahan, sambil menautkan para pemilik beberapa lembaga survei ya. Kemudian dari Arrozi, jadi ingat dulu DKI waktu pilgub surveinya Ahok juara ketika di lapangan yang terjadi di luar survei. Jadi kita tahu surveinya sebatas apa. Kemudian dari Galih Rakasiwi, yang terbukti pada fakta saja contoh Anies banyak penyambutannya dalam setiap daerah ke daerah lain. Survei-surveian tanpa fakta rennya itu bisa saja culas. Dari Sakarepku 77 menautkan berita tentang pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD di acara kami, di mana beliau di acara tersebut menyebut ya lembaga survei bisa dibeli. Kemudian dari Sapri, lembaga survei cuman untuk membodohin publik, bisa diatur sesuai keperluan sang donatur. Sampai kapanpun jangan percaya survei yang pesanan penguasa, kerjaannya udah tidak profesional lagi. Itu pesanan karena cuan, kata Teddy Suryana. Ya, memang kalau kita lihat ya berbagai hasil survei yang sering dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, termasuk lembaga survei yang terkenal ya, ternama, bahkan dikenal sebagai lembaga survei kredibel. Di saat pilkada beberapa waktu lalu ternyata hasil dari pilkada itu tidak sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tersebut, dan fakta itu kemudian sering memunculkan penilaian di masyarakat atau penilaian publik bahwa lembaga survei yang melakukan survei ataupun hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tersebut dianggap sebagai bentuk upaya untuk penggiringan opini publik. Jadi dibuat seakan-akan bahwa calon tertentu inilah yang jadi pemenang pada saat pilkada ya. Itu yang kemudian diharapkan bisa mempengaruhi opini dari masyarakat untuk mendukung calon yang ingin dijagokan. Makanya belakangan ini lembaga-lembaga survei ini dianggap ataupun tidak lagi dipercaya oleh sebagian masyarakat. Kita lanjutkan kemudian dari Awak. Hasil survei anomali dari realita, apa tidak disebut pembohong itu? Kemudian Adri Barza, sumber dana lembaga survei diragukan. Kemudian dari Ye Yang Ken,
SMRC ini lembaga survei kredibel yang sejak dulu ada dan hasil surveinya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Silakan aja bongkar kalau mau. Bung Ganjar selalu teratas di semua lembaga survei kredibel kok, kecuali lembaga survei-surveian dan karbitan yang memang dibayar untuk memenangkan capres tertentu. Ya, dan ini masih banyak lagi komentar-komentar warganet lain yang juga ternyata sebagian besar mereka memang meragukan lembaga-lembaga survei tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.